Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya malam ini. Ada yang ingin saya bicarakan Bu? Oke, silahkan obrolannya sebentar aja ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Apa nih yang akan Ibu Nuril ingin bicarakan malam ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengkondisikan kelas sebab terkendala jumlah murid yang sangat banyak. Sehingga kelas saya itu merasa sulit untuk dikondisikan. Oh gitu ya Bu Nuril. Jadi murid-murid Ibu emang jumlahnya berapa saat ini? Ada 53 siswa Bu. Oh 53. Jadi Ibu sulit mengkondisikan ruang kelas karena terkendala jumlah murid yang banyak jumlahnya dalam satu kelas. Selain itu, mungkin ada lagi, Bu? Banyak Bu, banyak sekali. Siswa yang gaduh sebab kondisi kelas itu tidak kondusif. Karena terlalu banyak murid, maka salah satu sisi dari kelompok siswa yang lepas dari pandangan saya akan membuat keriuhan dalam kelas dan itu sangat mengganggu siswa lain yang sedang kondisinya serius dalam belajar. Oh, begitu, Bu. Dalam obrolan kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin tahu bagaimana cara yang efektif untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Oh, oke. Ibu tetap terkendali dalam pembelajaran, meskipun dengan jumlah murid yang sangat banyak, gitu ya, Bu ya? Ya Bu, tentunya. Nah, kalau dari pengamatan Ibu, kelas yang dikatakan kondusif itu seperti apa sih Bu Nuril? Menurut saya, kondusif adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, karena berhubungan dengan prestasi siswa nantinya. Semakin kondusif suatu kelas, KBM akan semakin optimal, dan hasil pembelajaran siswa jadi menyenangkan. Selama mengerjakan tugas, siswa bisa aktif bertanya pada guru dan mengerjakan tugas dengan konsentrasi dalam kelas. Oke, jadi aktif, sering bertanya tugas. Terus selain itu apalagi Bu Nuril? Selain itu, siswa juga tidak jenuh, Bu. Disuruh mencatat materi, siswa mau, dan kondisi kelas itu jadi aman. Tidak ada keriuhan, sehingga bisa dikatakan kondisinya ideal. Oke, nah jadi ada 4 ciri ya Bu untuk menciptakan kelas kondusif itu, diantaranya aktif, bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Yang idealnya sepertinya gitu ya, Ibu Nuril. Ya, Bu. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Bu Nuril yang mengikuti dan memperhatikan setiap pembelajaran dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan? Sebenarnya yang ingin saya harapkan itu, Bu, ada di atas angka 7, misalnya 9, 8 juga boleh, Bu. 8 itu sudah menurut saya baik. Karena kondisi kelas yang tidak efektif, maka rata-rata angka ideal di kelas saya itu saat ini antara 5 sampai 7. Nah, beragam ya kalau dikatakan sih. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi selain jumlah yang terlalu banyak menjadikan suasana kelas itu pengap, Bu. Karena sirkulasi udara juga kurang.
Akibatnya siswa itu merasa tidak nyaman berada di dalam kelas. Karena faktor jumlah siswa yang terlalu banyak dan ruangan kelas yang kurang luas dan sirkulasi udara yang sangat minim. Gitu ya Bu Nuril. Ya Bu, dengan kondisi yang ada itu ada di angka berapa nantinya Bu Nuril bisa mencapai? Ya baik, dengan kondisi seperti ini menurut saya di angka 8 itu sudah baik Bu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 itu Bu Nuril? Sebenarnya itu Bu yang jadi beban pikiran saya. Kalau dari pengamatan Ibu, rencananya murid-murid Ibu ini ingin diperlakukan seperti apa saat belajar di kelas supaya tetap kondusif yang seperti yang Ibu harapkan, supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat dan mengerjakan tugas. Oke, di sini saya membutuhkan strategi Bu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Dia tidak bisa mengatasi permasalahannya sendiri karena siswa itu merasa pengap dengan kondisi yang tidak kondusif, sirkulasi udara yang kurang. Mungkin bisa dengan satu kelas terisi oleh 2 guru. Jadi di situ bisa diminimalisir kendala-kendala yang ada di dalam kelas, atau bisa juga dengan siswa dibagi menjadi 2 ruang. Berarti perlu guru pendamping atau wali kelas dan ruang kelas ya Bu ya, untuk membagi siswa tersebut menjadi 2 agar tercipta kelas yang kondusif gitu ya Bu Nur. Betul Bu, benar sekali. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam ini yang mana dulu nih yang menurut Ibu Nuril bisa realisasi? Kalau dalam waktu dekat ini, kemungkinan yang bisa saya lakukan ialah saya akan berkolaborasi dengan wali kelas supaya dalam pembelajaran itu ada 2 guru Bu dalam satu kelas, yaitu saya guru mapel, saya sendiri, dan satunya lagi sebagai pendamping, bisa dengan wali kelas atau bisa dibuatkan guru piket. Selain itu mungkin ada lagi Bu Nuril yang menjadikan solusi yang dari permasalahan yang Ibu alami? Nah, kalau untuk ruangan atau pemetaan itu saya harus didiskusikan dulu dengan kepala sekolah dan pemangku yayasan yang ada di instansi saya mengajar Bu. Tepat sekali tuh Bu. Jadi lakukan lebih gampang atau lebih mudah untuk direalisasikan Bu ya. Kapan hal tersebut bisa dilakukan oleh Ibu? Secepatnya Bu, mungkin saya akan melakukannya minggu-minggu ini supaya bisa secepatnya mencapai pembelajaran yang efektif. Baik. Menurut Ibu siapa yang nantinya akan membantu Ibu dalam aksi ini? Bisa dari para wali kelas Bu, sebagai pendamping guru. Dalam satu kelas itu ada guru pendamping dan guru mapel. Baik. Baiklah, kita sudah di ujung coaching ya Bu. Apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita dari awal sampai saat ini? Dari obrolan kita, saya jadi memiliki gambaran Bu, yaitu strategi pemecahan masalah yang saya hadapi. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Nuril. Dan saya ingin dengar semua cerita Ibu Nuril setelah melakukan aksi yang Ibu harapkan untuk menciptakan kelas yang kondusif. Dan setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Ibu di Ibu mengajar. Siap Bu. Terima kasih Bu atas waktunya malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Bu Nuril, tetap semangat Bu. Siap.